Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Ini adalah aksi nyata saya modul 2.3 percakapan praobservasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya Sri Narti Hasan, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Muhammad Yusuf MPD dan pengajar praktik Bapak Chandra Adi Saputra SPD. Pada aksi nyata modul 2.3 kali ini, saya melibatkan rekan sejawat saya, Ibu Heni Atlianti SPD, sebagai guru yang akan disupervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Narti Hasan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, SMP Negeri 2 Anggrek. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi bersama rekan saya Ibu Heni Atlianti SPD, guru bahasa Indonesia di sekolah kami yang akan menjadi objek sasaran pengamatan saya untuk kegiatan observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Heni. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi untuk kegiatan observasi kelas yang akan dilakukan bersama saya dan Ibu Heni nanti. Baik, kalau bisa tahu Ibu, apa materi yang akan Ibu Heni berikan nanti ketika kegiatan observasi? Jadi nanti saya akan berikan materi tentang teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Ya. Jadi materi yang akan Ibu Heni angkat adalah materi teks deskripsi. Ya. Ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Heni untuk materi kali ini? Jadi saya itu akan memberikan mereka karena ini sudah elemen menulis, jadi nantinya akan menulis teks deskripsi. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya, sasaran pengembangannya adalah menulis. Menulis. Ya, kalau bisa tahu lagi Ibu, tujuan pembelajarannya Ibu Heni apa? Yaitu peserta didik akan mampu menulis teks deskripsi. Oh baik. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menulis ya, Menulis teks deskripsi. Nah, mengenai pengembangan tadi adalah pengembangan menulis ya, karya yang akan dikembangkan. Kalau boleh tahu Ibu Heni, apa model pembelajaran yang akan Ibu Heni terapkan nanti di kelas? Ya, jadi karena ini elemen menulis, biasanya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh, discovery. Iya, discovery. Ya. Karena pada proses ini peserta didik itu akan mampu menemukan sendiri, guru itu hanya sebagai fasilitator saja dan sebagai pemberi arahan, dan peserta didiklah yang mencari sendiri dan menemukan sendiri. Iya, luar biasa. Baik sekali, apa yang menjadi strategi pembelajaran yang Ibu Heni pilih adalah discovery learning. Ya. Jadi siswa Ibu Heni harapkan dapat menemukan sendiri. Iya. Ya, jadi saya bisa membayangkan aktivitas nanti ketika kegiatan observasi, Ibu Heni juga mengharapkan siswa antusias Ibu ya. Iya. Ya. Nah, yang berikut di kegiatan strategi pasti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya, karena itu adalah ciri dari kurikulum merdeka. Jadi tadi yang saya tangkap adalah pembelajaran menggunakan strategi discovery learning. Iya. Jadi strateginya pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu Heni. Dan mana yang akan Ibu Heni ambil nanti ketika kegiatan observasi? Ya, saya ini mengajar kelas 7 dan Ya. saya masuk nantinya kelas 72. Kelas 7 juga? Iya, Ya. kelas 72. Ya. Jadi pada hari apa Bu? Jam Pada berapa? hari Rabu di jam pertama. Hari Rabu jam pertama di Iya. kelas 72. 72. Ya, baik. Kira-kira apa persiapan yang akan Ibu Heni lakukan ketika nanti kegiatan observasi? Ya, jadi persiapannya itu ya itu tadi ya Bu ya. Sebelum
masuk di kelas, pastinya saya akan mengobservasi dulu anak kemampuan peserta didik itu, apakah mereka sudah mampu untuk menulis teks deskripsi, apakah sudah bisa menentukan, menelaah struktur teks deskripsi, apakah sudah mampu menelaah unsur bahasanya. Nah, kalau anak-anak sudah mampu, berarti mereka sudah bisa menulis teks deskripsi. Nah, setelah itu saya juga akan membagi kelompok mereka, ada beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu saya akan memberikan tugas masing-masing. Ada yang sebagai ketua kelompok, ada yang sebagai narasumber, juru tulis, dan juru bicara, sesuai kemampuan peserta didik. Baik, sangat luar biasa. Jadi seperti itu gambaran nanti akan dilakukan oleh Ibu Heni di kelas. Baik, nah pertanyaan terakhir dari saya, Ibu Heni, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya setelah saya melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak itu semakin aktif lagi dalam pembelajaran, bisa bekerja sama dengan temannya, dan anak-anak yang belum aktif ini bisa ikut juga aktif ketika saya sudah membagi peran mereka masing-masing. Seperti itu. Luar biasa. Jadi harapannya anak-anak dari yang tidak bisa menulis deskripsi dapat menulis setelah pembelajaran kegiatan observasi. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni untuk waktunya. Insya Allah apa yang menjadi rencana-rencana bisa terrealisasi ketika kegiatan observasi nanti. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Ya, makasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak duduk. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang masih sakit yang kemarin? Tidak. Sudah hadir ya? Iya. Atau ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rumah ini masih sakit? Baru Revan. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalian cepat sembuh nak ya. Ya. Sudah bergabung di sekolah. Dan kalau ada yang tetangga dengan teman, sebisa mungkin dijenguk ya. Ya, saya mau tanya-tanya dulu. Pelajaran sebelumnya masih ada yang ingat? Tentang apa? Teks apa? Iya, yang kemarin apanya yang dipelajari? Perincian. Ya, jadi kemarin adalah unsur bahasanya yang dibahas ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, sama ya. Sama. Yang dibahas adalah teks deskripsi. Di sini siapa yang suka nonton vlog? Entah itu vlog jalan-jalan, vlog makan-makan, icip-icip. Coba, siapa di sini? Saja. Vlog apa biasanya di dalam? Lagi ngapain? Oh iya, kasih belajar ya. Apalagi selain itu? Pernah jalan-jalan? Pernah tidak lihat ibu punya vlog lagi makan-makan? Ya, pernah. Iya, itu jadi ibu lagi nge-vlog ya. Ibu lagi mendeskripsikan tentang makanan. Nah, apa yang ibu tanyakan tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu menulis teks deskripsi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, maka kalian akan mampu menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana cara menulis teks deskripsi ini? Nah, sebentar kita akan lihat materinya ya. Nah, apa manfaatnya menulis teks deskripsi? Biasanya kan artis-artis sekarang bukan lagi artis, orang yang nge-review produk skincare ya. Dia lagi mendeskripsikan produknya. Nah, dia hanya bermodalkan apa? Coba bermodalkan apa mereka? Apa? Kata-kata apa?
pegawainya, ya. Mereka hanya bermodalkan pintar berbicara. Nah, sebelum berbicara itu mereka biasanya tulis-tulis dulu. Mereka menulis dulu apa yang harus mereka deskripsikan. Tidak boleh orang langsung berbicara. Ya, kalau langsung berbicara biasanya tidak akan tersusun dengan rapi kalimat-kalimatnya. Tetapi kalau kita menulis dulu, baru kita berbicara itu lebih sempurna. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang objek yang dideskripsikan. Langkah ketiga, yaitu kalian akan membuat kerangka bagian-bagian. Nah, contoh teks deskripsi tentang Menara Sigar. Teks deskripsi ini berjudul Menara Sigar Ikon. Selanjutnya, ada 2 paragraf pada deskripsi bagian. Harus menentukan topik atau objeknya ya. Oke, yang kedua apa? Judul ya. Judulnya harus sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Ya, jangan sampai yang dibahas adalah tentang kuliner, tapi betul. Yang dibahas di isinya itu tentang kuliner. Ya, jangan pernah bahas tentang 3 dan 4. Ya. Di masing-masing kelompok ini sebentar akan berbagi tugas. Ya, ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi narasumber, ya, ada yang menjadi juru tulis, dan ada yang menjadi juru bicara. Ya, nanti sebentar saya akan ke kelompoknya masing-masing ya. Mengerti ini? Ya. Gampang kok, ya. Oke. Masing-masing ketua kelompok dulu datang ke sini, ke atas. Masing-masing ketua kelompok mystery box. Ya. Ini ada 4 kertas, masing-masing sudah berisi nomor. Siapa yang dapat nomor 1 berarti itulah boxnya dan dibawa ke kelompoknya, ya. Jadi buka, ayo dibuka. 3, 2, 4, dan 1. Oke, silahkan ambil kotaknya dan dibawa ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah tahu namanya apa? Oke, ini apa? Ini apa? Pisau. Ya ini? Dadara. Oke, sudah pernah makan semua ya? Jadi, yang ada di kotaknya ini boleh dinaikkan, deskripsikan bagaimana cara mendeskripsikan apa yang kalian lihat itu. Coba dinaikkan disusunnya. Nah, ini lembar kerjanya, diisi dulu apa yang ada di depannya, kemudian kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk menentukan judulnya kira-kira apa. Jangan kalau lalampang ditulis juga judulnya hanya tertulis lalampang. Kira-kira bagaimana susunan struktur dan unsurnya. Jadi sesuai dengan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kemudian setelah ditulis, tempelkan hasil kerjanya di karton. Kalau yang mau dalam bentuk kanva boleh ya. Kira-kira ada yang mau buat dalam bentuk kanva? Ica dan? Ya, boleh ya. Boleh juga ditempel di kertas karton. Saya akan sediakan kartonnya. Ditulis saja dulu nama kelompok. Diskusikan kira-kira judulnya apa, ya. Gambar yang keren kelompoknya. Kelompok saya kemarin pas mengajar di perpustakaan, saya sempat lihat jago gambar, ya. Jadi gambar saja. Kalau maunya kreasi kalian bagaimana, terserah. Kasih cantik. Ada spidol ya, tunggu.
Ingat ya, kalau ditulis di kertas perhatikan dibantu saja, jangan ada yang kapital di tengah-tengah kata. Ya, jangan ada huruf kapital di tengah-tengah kata. Jangan, tidak boleh. Ya. Di deskripsi aku kalau sudah ada huruf makanan khas. Khas apa? Tahu ya? Khas Indonesia ya, boleh ada huruf makanan khas Indonesia. Karena semua ini ada di Indonesia ya, ya. Jadi nggak boleh tulis Gorontalo. Oke, lanjut. Oke, silakan lanjut. Kalau dia besar semua, kapital semua. Ini benar loh, jawabannya langsung. Ayo. Nanti sebentar saya akan tampilkan di layar lintas. Tetapi Gorontalo memiliki kriteria yang lengkap dan banyak diburu oleh penulis sehingga cocok dijadikan oleh-oleh ketika hendak pulang ke daerah asal. Selain Oke, sudah ada yang nonton? Selesai? Lagi. Oke, lihat sana. Dulu menulisnya, Nak. Stop menulisnya. Sudah? Sudah menulisnya? Sudah? Sudah, stop. Oke, jadi waktunya sudah sampai di sini dulu. Untuk tugas yang ini bisa dikerjakan di rumah, lalu dipresentasikan, kirim videonya ke ibu. Ya, presentasikan, kirim videonya ke ibu biar ada nilainya ya. Oke? Ada lagi. Nah, di sini tulis ada pertanyaan di situ, sebutkan hal yang paling menarik dan yang tidak menarik, ya. Sudah? Sambil menulis refleksi, kita mau simpulkan sama-sama dulu pembelajaran hari ini. Ilmu apa tentang menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana cara menulisnya? Yang pertama, menentukan objek. Bagus. Yang kedua, judul. Menulisnya sesuai objek. Yang ketiga, mencari data. Membuat keterangan dulu baru mencari data. Yang terakhir, menulis teks deskripsi. Sudah paham nih? Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya ya. Semoga nanti ada yang bisa mendeskripsikan sesuatu, kemudian jadi bermanfaat buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Sri Winarti Hasan, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pasca observasi dengan rekan saya Ibu Heni Atrianti dan didampingi oleh pelajar praktik saya Pak Chandra Adi Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Heni. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Baik, terima kasih untuk waktu. Jadi hari ini saya ingin mengadakan percakapan pasca observasi dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti percakapan kita pada saat praobservasi Bu Heni. Nah, jadi hari ini tujuannya saya ingin mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama kemarin. Saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Heni hari ini? Jadi hari ini perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu saya senang karena saya bisa berbagi bersama Ibu Nina
bagaimana pembelajaran saya di kelas, apa mungkin masih ada yang kurang, itu bisa berbagi, kemudian bagaimana bisa melihat kekurangan saya dan saya bisa memperbaikinya. Baik, menurut Ibu Heni, apakah area pengembangan yang telah Ibu rencanakan pada saat observasi kemudian sudah dilakukan di kelas, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, baik dari strateginya, model pembelajaran dan sistem bagaimana cara Ibu Heni terkait sistem penilaiannya? Jadi alhamdulillah setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, strategi pembelajaran dan area pengembangannya itu alhamdulillah sudah sesuai, namun ada hal-hal yang mungkin bisa saya perhatikan kembali setelah saya mereview video pembelajaran saya dan saya melihat rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu masih ada langkah-langkah yang saya lupakan. Oh iya. Itu, ya. Jadi kemarin Ibu Heni kalau tidak salah menggunakan model pembelajaran Discovery. Iya, Discovery Learning tetap dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam langkah mana atau dalam tahapan mana yang terlupakan Ibu Heni dalam model pembelajaran Discovery Learning itu? Nah, kalau singkatnya itu mungkin sudah sesuai, namun pada kegiatan pendahuluan itu saya lupa berdoa. Oh, lupa dan ya? Saya Iya, benar. saya lupa memberikan ice breaking karena saya pikir itu karena jam pertama. Memang saya pikir pertama waktu bikin rencana pembelajarannya apakah saya buat ice breaking atau tidak usah, karena saya pikir ini masih jam pertama sehingga mungkin tidak usah memberikan ice breaking, dan ternyata itu perlu karena anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi menurut Ibu Heni biarpun jam pertama, jam keberapa tetap perlu ada ice breaking. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi walaupun sudah berjalan lancar, tetapi masih ada beberapa kekurangan Bu ya. Jadi selain itu tadi, apalagi yang menurut Ibu Heni masih kurang pada saat proses pembelajaran saat saya amati? Ya, jadi ada lagi yang kurang yang sangat penting menurut saya, karena saya perhatikan pada proses kegiatan inti itu, di kegiatan peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya itu yang saya lupakan, saya tidak memberikan apresiasi kepada peserta didik. Yang seharusnya itu saya memberikan apresiasi mungkin berupa ujian kepada peserta didik yang berhasil melaksanakan tugasnya, yang berhasil mengerjakan tugasnya dengan bekerja sama dengan kelompoknya dan ikut aktif dalam pembelajaran itu, sehingga peserta didik nantinya pembelajaran berikutnya mereka akan lebih semangat lagi seperti itu. Iya. Itu yang saya lupakan. Ya, jadi pemberian pujian-pujian pada siswa yang berhasil mengerjakan Bu ya. Ya, baik. Nah, kemudian terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin Ibu Heni saya lihat telah memberikan diferensiasi produk, di mana Ibu Heni meminta ketika orang yang bisa, berani atau mampu dengan Canva, mereka akan disuruh membuat Canva. Demikian ketika ada siswa yang bisa menggambar, Ibu Heni minta untuk menggambar. Nah, kira-kira ada lagi yang merasa apa yang menurut Ibu Heni itu di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, apa yang menjadi kelebihan dan apa yang kekurangan apa yang menurut Ibu Heni masih perlu untuk diperbaiki? Ya, kalau untuk kelebihannya itu, jadi peserta didik akan belajar berdasarkan gaya belajarnya sesuai dengan moodnya. Mungkin pada saat itu peserta didik ada yang mau menghasilkan produknya dalam bentuk menggambar dan ada yang dalam bentuk video, ya, jadi itu yang kelebihannya. Namun kekurangannya itu mungkin dalam proses pembelajaran ada peserta didik yang masih saja belum aktif dalam pembelajaran. Ketika temannya memilih untuk membuat Canva, salah satu dari temannya itu yang tidak memiliki handphone, mereka akan lebih cenderung berdiam atau pasif. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan kepada peserta didik itu agar ikut bagaimana caranya mencari, entah itu mencari di buku atau entah itu menulis berdasarkan apa yang diamati, seperti itu. Ya. Jadi mungkin ketika ada siswa yang mumpuni dalam penggunaan Canva, dia akan membuat Canva, dan yang tidak bisa mungkin bisa menyarankan ide-ide ya Bu ya. Ya. Jadi kemarin ada
saya tertarik dengan pembelajaran berbasis kontekstual. Jadi benar-benar anak-anak ketika dibagikan lalampa, dibagikan dadara, dibagikan pia, apa satu lagi? Orisol ya. Ya, jadi anak-anak memang benar-benar belajar secara konkret dengan media apa yang nyata, bukan lagi dihayal-hayal. Iya. Jadi itu yang menurut saya menarik karena siswa diajak langsung untuk melihat secara nyata, secara konkret. Yang berikut Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu Heni untuk mengatasi siswa yang kurang aktif ini dalam proses pembelajaran? Ya, jadi seperti sebelumnya saya mengatakan dengan cara lebih jeli lagi melihat situasi yang ada di kelas. Kita jangan berfokus pada satu kelompok saja. Ketika ada kelompok yang susah untuk mengerjakan tugasnya, itu kita harus fokus di situ. Seperti itu. Kemudian anak-anak, matanya kita itu jangan hanya melihat keberhasilannya saja, tetapi kita melihat semua gerak-gerik dari peserta didik, mulai dari matanya, mulai dari gerakan tubuhnya, itu kita harus jeli melihatnya. Ya. Nah, kira-kira tadi Ibu Heni sudah mendapatkan hambatan, kemudian Ibu Heni tadi sudah mendapatkan solusi. Nah, kira-kira kapan rencana ini akan Ibu Heni lakukan? Jadi kan di pembelajaran ketika saya amati kemarin masih ada beberapa kekurangan dan hambatan. Nah, kira-kira apakah hambatan-hambatan ini akan tadi Ibu Heni sudah mengatakan akan memperbaiki. Nah, kira-kira kapan rencana dan siapa saja yang akan Ibu Heni libatkan? Yang pastinya ketika pembelajaran selanjutnya saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Ya, dengan cara saya seharusnya melihat terus apa rencana pembelajaran yang sudah saya buat itu. Jadi kemarin itu memang saya kurang memperhatikan rencana pembelajaran yang saya telah buat itu. Ya, jadi apakah kemarin tujuan pembelajarannya Ibu sudah tercapai, Ibu? Alhamdulillah sudah tercapai, mungkin ada yang belum selesai tapi bisa dilanjutkan. Oh iya, jadi rencananya di pertemuan depan akan lebih dimaksimalkan lagi. Ya. Baik, terkait refleksi. Nah, saya tertarik kemarin refleksi yang Ibu Heni lakukan ketika anak diminta untuk menggunakan Padlet. Ketika anak yang tidak mampu menggunakan Padlet, maka Ibu Heni pun menyediakan kertas refleksi. Jadi ketika anak-anak, jadi memang benar-benar pembelajaran yang sangat berpihak pada murid. Jadi Ibu Heni ketika ada kendala siswa yang tidak bisa menggunakan, yang tidak ada handphone, maka Ibu Heni menyediakan kertas untuk menulis. Jadi luar biasa. Jadi demikian, mungkin semua pertanyaan saya sudah terjawab, Ibu. Jadi saya tertarik dengan pembelajaran kontekstualnya, dengan mystery box-nya. Ada 4 mystery box yang di dalamnya ada materi, ya, media yang langsung kontekstual. Jadi benar-benar sangat berpihak pada murid. Jadi insya Allah di pertemuan depan yang akan Ibu rencanakan lagi bisa lebih maksimal daripada pertemuan yang hari ini. Dan alhamdulillah semua pertanyaan saya pada pasca observasi ini sudah terjawab. Terima kasih Bu Heni untuk waktunya, dan insya Allah semua yang terencana dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.